Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan, seluruh keluarga besar GBI House of Restoration, seluruh pengerja, semua sidang jemaat umat Tuhan yang Tuhan kasihi, yang kami kasihi. Dimanapun saudara berada, Bapak Ibu berada saat ini, saya percaya, saya berdoa semuanya dalam keadaan yang sehat sempurna dalam perlindungan Tuhan. Semuanya tetap semangat, tetap kuat, tetap bergairah, tetap menaruh seluruh pengharapan kepada Kristus dan tetap memiliki hati yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Karena waktu kita bersekutu dengan Tuhan, di situ kita peroleh satu kekuatan yang baru. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, di situ kita peroleh damai sejahtera. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, maka pengurapan Tuhan itu akan turun memenuhi hati kita, dan pengurapan itu akan memampukan kita untuk melewati hari-hari yang ada di depan kita. Sekalipun doa kita belum terjawab, tetapi damai sejahtera Allah itu akan membuat hidup kita tetap tenang, hati kita tetap berpengharapan kepada Kristus. Amin. Oleh karena itu saya berdoa, saya berharap saudara-saudara semuanya tetap miliki hati yang haus lapar kepada Tuhan. Saya berdoa, saya berharap setiap saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, siapapun saudara, tetap miliki hati yang rindu bersekutu, melekat, bergantung kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Karena itulah yang menjadi nafas hidup kita. Waktu kita bersekutu dengan Allah, saya percaya hati pikiran kita akan terus diubahkan. Sehingga kita akan menjadi tetap tenang. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak saudara melihat satu firman Tuhan, satu ayat firman yang singkat di 1 Petrus 4 ayat 7 saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, berdoa artinya kita sedang komunikasi dengan Bapa. Berdoa artinya kita sedang komunikasi dengan Tuhan. Berdoa artinya kita sedang membangun satu intimasi dengan Bapa. Nah, firman Tuhan mencatat, supaya kamu bisa berdoa, jadilah tenang. Artinya, saudara, supaya saudara bisa berdoa, saudara harus bisa tenang. Untuk bisa tenang artinya saudara semua rasa cemas, rasa galau, rasa gelisah, rasa khawatir, rasa keraguan-raguan, kebimbangan, stres itu harus disingkirkan dari hati kita. Karena selama rasa cemas, rasa khawatir itu tidak disingkirkan, saudara tidak akan pernah bisa menjadi tenang. Bagaimana mungkin jikalau saudara tidak bisa menjadi tenang, saudara bisa berdoa? Satu hal yang mustahil. Firman Tuhan mencatat, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Untuk bisa menjadi tenang, mungkin dalam keadaan yang baik-baik bukan hal yang sulit. Tapi jikalau waktu saudara mengalami satu kesulitan, waktu saudara mengalami satu tantangan, jikalau saudara tidak bisa tenang, saudara tidak akan mungkin bisa berdoa. Bagaimanakah mungkin bisa berdoa? Oleh karena itu saya berdoa, saya mengajak saudara, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun, tantangan apapun itu, pergumulan apapun, tetaplah jadilah tenang. Kalau saudara tidak bisa menjadi tenang, minta Roh Kudus buka hatimu, supaya Roh Kudus yang mengendalikan, yang mengambil alih, dan saudara bisa menjadi tenang sehingga saudara bisa berdoa. Waktu saudara bisa berdoa, saudara bisa membangun satu hubungan, saudara bisa membangun satu intimasi, saudara bisa membangun satu komunikasi dengan Bapa. Waktu saudara bisa membangun satu komunikasi dengan Bapa, artinya saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Waktu saudara bisa bersekutu dengan Tuhan, artinya saudara akan mendapat sesuatu kekuatan yang baru. Waktu saudara bisa mendapat sesuatu kekuatan baru, artinya hidup saudara akan pasti mengalami satu perubahan. Karena kekuatan itu berasal daripada Allah lewat persekutuan saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin saksikan satu pengalaman saya yang pertama kali
Kemarin kami bersama dengan sebagian pengerja, lebih kurang ada 20 orang karena tidak semuanya bisa ikut. Mungkin mereka ada yang ada acara keluarga atau ada keperluan, kepentingan yang tidak bisa bergabung bersama-sama. Nah, perjalanan kami itu memberikan saya pribadi satu pengalaman yang luar biasa. Saya banyak belajar dari perjalanan kami semalam. Ya, kemarin kami mengadakan satu trip untuk ke air mancur, ya, air terjun. Nah, kami melakukan satu perjalanan, tetapi perjalanan itu begitu luar biasa, saudara. Kita masuk ke hutan liar. Nah, memang ada 2 orang yang memandu kita, tetapi lebih kurang 20 orang. Nah, banyak yang sampai di tengah perjalanan karena juga faktor usia, faktor banyak hal yang tidak mendukung sebagian teman-teman kita untuk bisa melanjutkan perjalanan sampai ke bawah air terjun. Nah, jadi di antara lebih kurang 20 orang hanya 6 orang yang tiba, termasuk saya di antara satunya. Puji Tuhan, tetapi dengan satu tantangan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang terkasihi, saudara yang terkasihi, seumur-umur hidup saya belum pernah punya pengalaman dalam perjalanan seperti itu. Sejujurnya, jikalau kami tahu perjalanannya seperti itu, mungkin kami tidak akan sampai ke bawah. Kami tidak akan melanjutkannya. Tapi saya bersyukur dari perjalanan yang dadakan itu, dari perjalanan yang begitu tiba-tiba itu memberikan saya satu pelajaran yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, buat saya itu perjalanan yang sangat ya mau dibilang mengerikan boleh, perjalanan yang begitu bahaya juga boleh, tetapi puji nama Tuhan, saya mau memberikan satu sharing apa yang saya peroleh daripada itu. Nah, itu perjalanan itu begitu rumit, ya. Kita melewati jalan yang begitu terjal, jalan yang begitu curam. Nah, di samping kita itu udah jurang, hanya ada tangga darurat yang dibuat dari bambu. Saudara, saya tidak bisa mendetail ceritanya, tetapi itu benar-benar sangat bahaya kalau kita tidak dipandu. Dan dipandu pun itu mungkin agak hanya sebagian orang, mungkin yang anak-anak muda generasi milenial bolehlah ya. Tapi satu hal luar biasa, saya tetap mengambil satu hal yang positif dari segala sesuatu, karena pasti ada hal yang baik yang kita peroleh. Segala sesuatu apapun itu keadaannya, baik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya kalaupun hal yang tidak kita ingini, tapi pasti ada yang baik yang kita dapat. Pasti ada sesuatu yang kita peroleh dari segala sesuatu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi itu di samping kiri kanan itu semuanya jurang. Tetapi saya taat, saya mau mendengarkan anak muda yang memandu kami. Nah, saya ingat sekali anak muda itu berkata, kalau capek berhenti dulu ya, kalau lelah berhenti, jangan terlalu maksakan, biar istirahat dulu, ngambil nafas. Nah, jangan langsung duduk, tetapi berdiri dulu paling tidak 1 menit, 2 menit, sampai tidak ada rasa puyeng, tidak ada rasa pening, baru duduk. Nah, lalu kakinya juga harus lurus, tidak boleh dilipat, supaya tidak kejang otot. Nah, di situ cuacanya begitu masih virgin ya, namanya hutan liar. Nah, saya mendengar, lalu waktu mau mendaki, ya Bapak Ibu yang terkasih, di situ benar-benar kita hanya bisa memegang akar pohon yang kuat. Nah, saya melihat pemandu itu mengajari, katanya, lihat dulu cara saya naik, saya ajari. Nah, semua arahan si pemandu saya mendengarkannya. Lalu saya coba tenang. Setelah saya tenang, saya melihat bagaimana cara dia memegang satu akar pohon, cara dia memegang satu apapun yang bisa dipegang untuk bisa menjadi
kekuatan menahan kita untuk supaya kita bisa mendaki. Nah, saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, dari pengalaman yang begitu luar biasa buat saya memperoleh satu pengalaman dan saya ceritakan, saya sharingkan. Karena banyak teman-teman yang sudah mungkin agak takut juga ya. Saya pribadi pertama jujur waktu saya melihat begitu curam, begitu terjal, sesungguhnya saya juga menjadi ciut juga ya. Tetapi saya nggak tahu tiba-tiba ada rasa kekuatan yang tak datang dari mana membuat saya bisa tenang. Nah, waktu saya bisa tenang, saya percaya itu Roh Kudus yang mampukan saya untuk sehingga saya bisa mengambil satu hal, satu pengalaman yang luar biasa untuk saya bisa menceritakan bagaimana itu juga tidak terlepas seperti kita waktu mengalami dalam kehidupan kita. Nah, waktu saya melihat jalan yang begitu terjal, jalan yang begitu curam, jalan yang begitu tidak mungkin saya melewatinya, tapi saya mengambil, coba saya tenang, lalu saya fokus. Apa yang dipandu, apa yang diarahkan oleh si pemandu, saya lakukan, saya terapkan. Puji Tuhan, saya bisa tetap tenang sampai waktu kita mau menuruni tangga itu yang begitu terjal. Itu cara turunnya sudah harus berbalik, tetapi saya bisa dengan begitu tidak ada kendala apa-apa, ya saya bisa turun. Jadi saya bersyukur untuk itu. Dengan segala sesuatunya, saya percaya bagaimana juga waktu kita menghadapi di dalam kehidupan kita, waktu kita menghadapi satu masalah, ya mungkin ada yang langsung sudah takut duluan. Begitu melihat masalah, begitu melihat tantangan ini, ada yang langsung menyerah. Begitu melihat sesuatu yang sangat tidak mungkin, langsung menyerah. Nah, jikalau dalam kehidupan kita, waktu kita mengalami satu pergumulan, waktu kita mengalami satu tantangan, waktu kita mengalami satu kesulitan yang begitu besar, yang belum pernah kita lewati, belum pernah kita alami, kalau kita langsung menyerah, maka saudara tidak akan pernah banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Oleh karena saya tidak menyerah, sehingga saya bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana cara Tuhan berkarya. Tuhan yang punya kreasi yang tidak terbatas, Tuhan yang kaya akan kreatif. Dia akan selalu menolong kita dengan begitu banyak cara. Baik kesulitan apapun, jikalau kita mau tetap tinggal tenang, kita berdoa, maka kita akan melihat begitu banyak pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Saudara akan bisa mensaksikan, saudara akan bisa menceritakan, saudara akan bisa men-sharingkan bagaimana cara Tuhan menolong saudara, bagaimana cara Tuhan turun tangan untuk boleh membuka jalan kepada saudara, bagaimana Tuhan memberi saudara kekuatan untuk boleh melewati kesulitan-kesulitan itu. Oleh karena itu tetaplah tenang, supaya saudara bisa berdoa, jalani, lewati dengan hati yang terus fokus kepada Tuhan. Seperti waktu saya mengalami perjalanan yang begitu terjal, ya, perjalanan yang begitu curam, perjalanan yang mungkin buat saya pribadi sangat bahaya. Tetapi waktu saya tenang, saya bisa ingat apa yang diberikan arahan daripada si pemandu dan saya bisa terapkan, lalu saya fokus. Nah, saya bisa melewati seluruh perjalanan yang begitu terjal itu dengan kemenangan sampai ke garis finish. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami di tengah masa yang sulit ini, di pandemi COVID-19 ini, di dalam situasi new normal ini, saya percaya waktu kita tetap tinggal tenang, kita bisa berdoa. Saya yakin saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan membawa saudara dari pengalaman satu ke pengalaman yang satu, dari kemuliaan satu ke kemuliaan satu, bagaimana saudara bisa melihat Tuhan bekerja luar biasa. Oleh karena itu, biarlah kita tetap bisa fokus kepada Kristus dan hati kita jangan bimbang, pikiran kita terus tertuju kepada Dia yang menjadikan jalan dan solusi bagi kehidupan kita. Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak saudara semuanya sebelum saya akhiri ini, saya rindu mengajak semuanya saudara kita doa. Saya rindu berkati saudara dimanapun saudara berada supaya kita tetap memiliki
hati yang fokus dan terarah kepada Kristus supaya kita bisa melewati hari-hari yang di depan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun saudara berada, kita satu dalam hati dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat seluruh pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Kami rindu Tuhan melihat kemuliaan Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat campur tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau memberikan hidup kami, hati kami sepenuhnya fokus kepada Tuhan. Karena kami percaya waktu hati kami, pikiran kami terarahnya kepada Kristus, maka di situ kami akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Di situ akan kami melihat kemuliaan Tuhan dicurahkan. Di situ kami akan melihat begitu banyak karya Kristus di dalam kehidupan kami, untuk boleh selalu menopang kami, untuk boleh selalu menyertai kami, menuntun kami, memimpin kami, memberi kami jalan keluar yang terbaik dan memberkati kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bapa yang baik, beri kami selalu kerendahan hati untuk kami boleh terus terfokus dan terarah kepada Kristus. Seperti waktu Yesus menghadapi badai di tengah-tengah perahu, Yesus boleh tidur di tengah badai sehingga tetap ada ketenangan. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh tetap tenang sehingga kami bisa berdoa, dan waktu kami bisa berdoa maka Tuhan akan turun tangan untuk boleh menyelesaikan seluruh masalah kami, untuk boleh menyelesaikan seluruh pergumulan kami. Beri kami kekuatan selalu ya Bapa. Bapa hamba berdoa secara khusus ya Tuhan buat seluruh anak-anak-Mu, buat seluruh yang siapapun yang mendengarnya. Tuhan berkat-Mu berlimpah-limpah, Tuhan beri kekuatan, Tuhan terus mampukan semua anak-anak-Mu, orang-orang kudus-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk mereka terus ada diam di dalam lawatan Tuhan, mereka ada di dalam penyertaan Tuhan, mereka ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Hati yang teguh Engkau berikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu terus menikmati Tuhan, karena waktu kami menikmati-Mu kami boleh memperoleh damai sejahtera yang luar biasa. Waktu kami menikmati Tuhan, kami boleh merasakan ada hal yang Tuhan berikan kepada kami, hal yang baru, hal yang menguatkan kami. Kami boleh merasakan ada tangan Bapa yang terus memeluk kami, memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa biarlah Tuhan perlindungan-Mu yang sempurna, damai sejahtera Allah melimpah bagi seluruh anak-anak-Mu, sehingga apapun yang mereka alami ya Tuhan, mereka tetap kuat teguh karena tangan Tuhan yang kuat, lengan-Mu yang teracung selalu menopang anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Tuhan selalu menopang mereka dimanapun mereka berada, sehingga semuanya boleh berjalan di dalam destiny Tuhan. Mereka boleh mencapai garis finish dengan kemenangan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas seluruh anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Hamba sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.